Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, insan pengadaan di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada di seluruh belahan dunia. Izinkan saya pada video kali ini memberikan sharing terhadap pengembangan ide inovasi dari buku saya yang berjudul Kumpulan Ide Inovasi Barang Jasa yang dibutuhkan pemerintah berbasis KPKI. Kumpulan ide inovatif barang jasa yang dibutuhkan pemerintah berbasis KPKI praktek identifikasi kebutuhan. Praktek identifikasi kebutuhan. Di dalam buku ini terdapat ratusan ide-ide gagasan inovasi yang semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik ya dari pemerintah kepada rakyat. Nah, pada video kali ini izinkan saya mengembangkan salah satu saja dari ide inovasi ini, yaitu yang kita tuangkan di link ke dalam sebuah artikel, dan artikel bisa Anda baca di dalam blog saya. Langsung bismillah kita share. Inilah adalah artikel saya, rekan-rekan semuanya, dan Anda bisa baca juga di blog saya. Ini, di blog ini, ariftukbisa.blogspot.com ya. Di sini ada 15 fitur ide inovasi pengembangan Smart City Command Center. Smart City Command Center. Rekan-rekan semuanya, ini adalah artikel yang nantinya akan saya kembangkan dalam sebuah buku, dan 8 halaman A4 ini rekan-rekan menjadi pengantar. Ya, setidak-tidaknya sudah kita sharingkan, dan dengan harapan semoga ini bisa menjadi salah satu kontribusi saya sebagai warga negara Indonesia, sebagai rakyat kecil, dan sekaligus sebagai fungsional pengelola pengadaan barang jasa Al-Himadiyah, ya, untuk bisa berkontribusi kepada negara tercinta Republik Indonesia. Smart City Command Center. Smart City Command Center. Banyak saya lihat Pemda-Pemda yang sudah memiliki command center. Ya, saya melihat sudah cukup banyak Pemda-Pemda yang sudah memiliki command center. Namun pada video ini, izinkan saya memberikan gagasan. Siapa tahu ya 15 fitur yang diusulkan di sini Anda belum punya. Ataupun kalau Anda sudah punya mungkin belum terlalu sempurna. Ya, dari video ini memberikan gagasan 15 fitur ide inovasi pengembangan Smart City Command Center. Ya, rekan-rekan semuanya, ini merupakan pengembangan dari buku kumpulan ide inovasi barang jasa yang dibutuhkan pemerintah. Ya, Smart City Command Center itu merupakan pusat kontrol dan koordinasi yang memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan kualitas hidup warga, memastikan keamanan, dan meningkatkan efisiensi layanan publik di sebuah kota. Jadi ini ada 15 fitur yang diusulkan yang barangkali comment center Anda belum ada, barangkali ya, barangkali belum ada. Jika sudah ada, alhamdulillah. Ya, niat saya hanya ingin berbagi, memberikan kontribusi untuk negara. 15 fitur itu apa saja? 15 fitur. 15 fitur ini ada fitur integrasi data terpusat, analisis data dan machine learning, manajemen krisis dan respon darurat, smart grids dan manajemen energi, pengelolaan sampah dan kebersihan, e-government dan layanan publik, transportasi pintar, keamanan publik, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, partisipasi warga, pendidikan dan pelatihan, konektivitas dan akses internet, pemeliharaan dan manajemen aset kota, analisis sentimen dan media sosial, dan interoperabilitas dan standar. 15 fitur yang diusulkan dalam tulisan ini. Oke, kita lihat satu persatu. Fitur pertama adalah integrasi data terpusat. SSD ini harus memiliki sistem terintegrasi yang mengumpulkan data dari berbagai sumber, sensor IoT, CCTV, database pemerintah, media sosial, dan lain-lain, untuk monitoring real time dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Fitur yang kedua, analisis data dan machine learning. Fitur analisis data canggih yang memanfaatkan AI dan machine learning untuk mengidentifikasi
pola, memprediksi kejadian, mengoptimalkan alokasi sumber daya, misalnya memprediksi dan mengatur aliran lalu lintas misalnya, atau menganalisis kebutuhan layanan kesehatan berdasarkan tren demografis, misalnya seperti itu. Oke, ya. Kemudian fitur ketiga adalah manajemen krisis dan respon darurat. Ini merupakan integrasi dengan layanan darurat seperti pemadam kebakaran, polisi, dan ambulan untuk koordinasi yang cepat dan efektif dalam situasi darurat, termasuk mekanisme peringatan dini untuk bencana alam. Ya, kalau Anda pecinta drakor, Anda akan tahu salah satu drakor yang sudah selesai bulan lalu yaitu The First Responder di Disney Hotstar itu. Itu adalah salah satu contoh penerapan manajemen krisis dan respon darurat yang bagus ya. First responders, Anda cocok melihat drakor tersebut. Idenya bagus ya. Sehingga integrasi layanan antara pemadam kebakaran, polisi, ambulan itu benar-benar tercipta dalam sebuah sistem dan menjadi database tentunya. Fitur keempat adalah smart grids dan manajemen energi. Menggunakan teknologi smart grid untuk pemantauan dan manajemen distribusi energi yang lebih efisien, itu termasuk pemanfaatan energi terbarukan dan sistem tanggap kebutuhan puncak. Ya. Nomor 5, fitur pengelolaan sampah dan kebersihan. Fitur ini adalah sistem pemantauan dan pengelolaan sampah pintar yang mencakup identifikasi titik sampah kritis, optimasi rute pengambilan sampah, dan fasilitas pemrosesan limbah terintegrasi. Fitur keenam, e-government dan layanan publik. Portal layanan publik terintegrasi yang memungkinkan warga mengakses berbagai layanan pemerintah, dari perizinan hingga pembayaran pajak secara online dan real time. Fitur ketujuh, transportasi pintar. Sistem untuk mengoptimalkan transportasi publik melalui pemantauan lalu lintas, penjadwalan ulang transportasi publik berdasarkan permintaan aktual, dan sistem parkir pintar. Jadi sistem parkir pintar juga termasuk bagian dari fitur transportasi pintar. Ya, seperti itu. Fitur ke-8, keamanan publik, yang merupakan fitur integrasi dengan sistem CCTV, pemantauan wajah, dan teknologi pengenalan pola untuk meningkatkan keamanan dan respon cepat terhadap insiden keamanan. Oke. Fitur 9, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Apa itu isinya, Pak? Pemantauan kualitas udara, suara, dan faktor lingkungan lainnya untuk kesehatan publik, serta integrasi dengan rumah sakit dan klinik untuk respon kesehatan yang cepat. Ya, dan di fitur nomor 9 ini kantor saya BMKG bisa ikut dilibatkan dalam bagian dari sistem ini. Fitur ke-10, partisipasi warga. Platform kolaboratif yang memungkinkan warga berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan kota, memberikan umpan balik, dan melaporkan masalah secara langsung. Fitur ke-11, pendidikan dan pelatihan, yang merupakan fasilitas untuk melatih dan mendidik pejabat pemerintah, termasuk kompetensinya tentunya ya, dan warga tentang teknologi baru dan praktik terbaik dalam smart city. Fitur ke-12, konektivitas dan akses internet. Memastikan akses internet berkecepatan tinggi tersedia bagi semua warga tanpa kecuali, mendukung inklusi digital dan akses ke layanan kota pintar. Fitur ke-13, pemeliharaan dan manajemen aset kota, yang merupakan pemanfaatan teknologi untuk pemeliharaan infrastruktur kota, termasuk pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan, bangunan publik, dan fasilitas lain. Fitur ke-14, analisis sentimen dan media sosial. Ya, ini penting. Republik Rakyat Netizen adalah komunitas yang paling ditakuti di Indonesia. Begitu netizen berucap sedikit saja, akan dalam waktu singkat antara dua hal, good news or bad news. Itulah makanya fitur ini sangat penting. Analisis sentimen dan media sosial yang akan memantau
dan menganalisis sentimen publik melalui media sosial untuk memahami kebutuhan warga dan menyesuaikan kebijakan serta layanan sesuai dengan feedback yang diberikan. Fitur ke-15, interoperabilitas dan standar. Fitur 15 ini pada prinsipnya adalah sebuah integrasi ya, yang memastikan bahwa sistem dan teknologi yang digunakan pada keseluruhan itu mematuhi standar internasional untuk memudahkan integrasi, skalabilitas, dan keamanan data. Ya itulah rekan-rekan semuanya, 15 fitur yang bisa Anda kembangkan. Yang barangkali Anda, oh saya sudah dari 15 fitur itu kami sudah punya katakanlah 10 fitur, yang 5 fitur ini kami akan pertimbangkan deh, misalnya begitu. Silahkan. Ini hanya kontribusi saya untuk negara, rekan-rekan semuanya. Jadi pengembangan Smart City Command Center yang sukses ya memerlukan kerjasama antar entitas, ya, investasi dalam teknologi terkini, serta fokus pada kebutuhan dan keamanan warga. Dengan fitur ini, Smart City Command Center tidak hanya akan meningkatkan efisiensi layanan publik, tapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah bagaimana? Berikutnya, kita paparkan kepada Anda, kita informasikan kepada Anda identifikasi pengadaannya, pemaketan pengadaannya. Untuk bisa merealisasikan 15 fitur Smart City Command Center tersebut, Anda akan membutuhkan serangkaian paket-paket pengadaan yang meliputi barang, jasa, konsultansi, pekerjaan konstruksi. Nah, ini saya usulkan ada 15 paket. Ini seperti design and build jatuhnya ya, benar-benar terintegrasi. Ya. Di pengadaan barangnya, Anda akan butuh paket pengadaan hardware IT dan server, termasuk server, komputer, dan perangkat keras lain yang diperlukan untuk infrastruktur TI pusat. Ya. Paket yang kedua adalah paket pengadaan sensor IoT dan CCTV, yang meliputi sensor untuk pengumpulan data, kualitas udara, lalu lintas, sampah, dan sistem CCTV untuk keamanan. Tiga adalah paket pengadaan perangkat komunikasi, termasuk radio, telepon, satelit, perangkat komunikasi lainnya untuk manajemen krisis. Keempat adalah paket pengadaan smart grid hardware untuk pengembangan dan implementasi smart grid dan manajemen energi. Kelima adalah paket pengadaan sistem pemantauan lingkungan, termasuk alat ukur kualitas udara, suara, dan parameter lingkungan lainnya. Keenam adalah paket pengadaan perangkat lunak khusus yang merupakan software untuk analisis data, machine learning, dan operasional sistem e-government. Ya, itu adalah 6 paket yang diusulkan untuk pengadaan barang. Kalau untuk pengadaan jasanya, jasa lainnya lah ya, ada 4 paket. Paket jasa keamanan cyber untuk melindungi infrastruktur data dan sistem dari serangan cyber. Ya, bahaya kalau sampai tidak. Ya. Kemudian kedelapan adalah paket jasa integrasi sistem. Nah, jasa profesional untuk mengintegrasikan berbagai sistem dan teknologi yang sudah ada, yang sudah terpasang sekarang. Ini tingkat kesulitannya akan cukup tinggi dan membutuhkan yang profesional, pengalaman. Kesembilan adalah paket jasa manajemen data dan analisis, termasuk pengolahan dan analisis data, big data, untuk prediksi dan optimasi layanan. Ya. Kesepuluh adalah paket jasa pelatihan dan pengembangan SDM, jasa pelatihan untuk staf dan warga dalam menggunakan sistem dan teknologi baru. Ini memerlukan paket pengadaan tersendiri, ya. Itu adalah yang jasa. Sekarang yang jasa konsultansi, Pak. Jasa konsultasi saya usul ada 3. Paket jasa konsultansi perencanaan dan desain SCCC, desain and build-nya, untuk pengembangan master plan dan desain arsitektur pusat komando. Ya, kemudian 12 adalah paket konsultasi hukum dan kepatuhan untuk memastikan semua kegiatan pengadaan dan operasional pusat komando command center mematuhi regulasi yang berlaku. Jangan sampai nanti jadi celah malahan ya. Niat baik tanpa ada strategi yang baik akan menghasilkan kesia-siaan belaka. Tidak akan jangka panjang. Niat baik saja tidak cukup. Ya. 13 adalah paket jasa konsultan keberlanjutan dan lingkungan. Ini gunanya ini konsultasi terkait dengan aspek pengadaan berkelanjutan dan dampak lingkungan dari SCC sini.
yaitu dari aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan seperti ini penting untuk dibuat kajiannya, ya, sebagai bagian dari peningkatan akuntabilitas Smart City Command Center ini. Ke-14 adalah dua pekerjaan konstruksinya, ya, yaitu paket pekerjaan konstruksi gedung SCCC itu sendiri, yaitu pembangunan fisik gedung pusat komando termasuk infrastruktur pendukungnya. Ya, dan 15 adalah paket pekerjaan infrastruktur jaringan dan konektivitas yang bisa dijadikan satu dengan nomor 14, ya. Pembangunan infrastruktur jaringan untuk akses internet dan konektivitas data, ya. Ini bisa digabung atau disekalikan dipisahkan karena pada prinsipnya ini bedanya kalau nomor 14 adalah membangun gedung. Tapi kalau nomor 15 ini membangun jaringan, ya, jaringan ke seluruh akses warga, konektivitas warga. Itulah, ya, rekan-rekan, ya. Masing-masing paket pengadaan ini akan memerlukan proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang teliti dan akan sangat penting untuk melibatkan ahli dan pemangku kepentingan dari awal, memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi pengadaan dan menggunakan prinsip proses best practice dalam pengadaan untuk menghasilkan Smart City Command Center yang efisien dan berdampak positif bagi masyarakat. Libatkan para fungsional pengelola pengadaan, khususnya yang ahli media atau yang ahli muda yang mau naik media, sangat membutuhkan paket-paket pengadaan ini. Ya, pada kesimpulannya, rekan-rekan semuanya, penelitian dan perencanaan yang telah dilakukan terhadap pengembangan Smart City Command Center telah menunjukkan potensi signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup warga kota, efisiensi layanan publik, serta manajemen kota yang lebih baik. Integrasi teknologi canggih seperti Internet of Things, IoT, analisis data besar, big data, kecerdasan buatan, AI, artificial intelligence, ya, menjanjikan peningkatan dalam pengelolaan sumber daya, respon terhadap darurat, dan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan kota. Dari 15 fitur yang diusulkan, setiap elemen dirancang untuk mengatasi tantangan spesifik dalam pengelolaan kota dan pelayanan publik, mulai dari manajemen krisis dan darurat, pengelolaan energi, transportasi pintar, hingga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Integrasi dan interoperabilitas antar fitur ini menjadi kunci dalam mencapai visi kota pintar, ya, smart city yang bersifat holistik dan inklusif. Holistik dan inklusif. Sebagai saran, ada 8 saran yang disampaikan di sini, rekan-rekan semuanya. Ya, pertama, kerjasama multisektor. Tidak bisa sendirian. Membangun kemitraan antara pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas untuk mendapatkan dukungan teknis, finansial, dan keahlian. Kedua adalah kepatuhan dan regulasi. Memastikan semua aktivitas pengadaan dan operasional SCCC mematuhi hukum pengadaan nasional dan internasional, standar etika dan probitinya. Ketiga adalah pelatihan dan peningkatan kapasitas ini yang penting. Bikin apa-apa tapi kagak hanya minim yang bisa menggunakan percuma. Mengadakan program pelatihan dan pengembangan SDM untuk memastikan bahwa staf dan warga punya kemampuan yang sama untuk memanfaatkan teknologi baru. Ya. Saran keempat adalah uji coba dan validasi. Melakukan pilot project dan uji coba sebelum implementasi penuh untuk memvalidasi desain sistem, interoperabilitas, dan efektivitas solusi. Kelima adalah keamanan dan privasi data. Ini hati-hati. Hati-hati. Menerapkan protokol keamanan yang tingkat tinggi untuk melindungi data warga dan sistem dari ancaman cyber. Keenam adalah partisipasi warga. Mendorong partisipasi warga melalui platform kolaboratif untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif dan meningkatkan akseptabilitas publik. Ya. Itu juga pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Mengadakan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur kinerja SCCC dan melakukan penyesuaian ketika diperlukan. Kedelapan adalah skalabilitas dan fleksibilitas. Mempersiapkan SCCC dengan desain yang fleksibel dan scalable untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan kebutuhan masa depan. Ingat, teknologi berubah setiap 8 jam. Teknologi berubah setiap 8 jam. Oke, implementasi Smart City Command Center merupakan langkah transformasi yang berani menuju visi Smart City yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, pendekatan yang holistik, partisipatif, kolaboratif, adaptif menjadi sangat penting dalam menjadikan visi ini sebuah kenyataan. Apa sih manfaat dari SCCC ini? Smart City Command Center ini manfaatnya apa gitu ya? Smart City Command Center ini ada 11 manfaat rekan-rekan semuanya dari Smart City Command Center ini. Pertama, respon darurat yang lebih cepat dengan sistem pemantauan dan analisis data waktu yang nyata. SCCC memungkinkan respon cepat terhadap keadaan darurat seperti bencana alam, kecelakaan. Dan ini akan meningkatkan keselamatan dan keamanan masyarakat. Manfaat kedua adalah manajemen lalu lintas yang efisien. Integrasi teknologi dalam SCCC dapat mengurangi kemacetan lalu lintas loh, memfasilitasi manajemen transportasi yang lebih baik dan mengurangi emisi gas buang. Manfaat ketiga adalah kualitas udara dan lingkungan yang lebih baik. Melalui pemantauan dan manajemen lingkungan yang cerdas, ya, SCCC berkontribusi pada peningkatan kualitas udara dan pemeliharaan lingkungan. Manfaat keempat adalah efisiensi energi. Pengelolaan energi cerdas, ya, energi grid dapat mengurangi konsumsi dan limbah energi yang tidak hanya menghemat biaya tapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan. Manfaat kelima adalah pelayanan publik yang lebih baik. Integrasi layanan publik dalam SCC memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih efisien dan responsif, meningkatkan kepuasan warga kan? Seperti itu. Manfaat keenam adalah partisipasi warga. SCC sering menyediakan platform untuk warga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memberikan umpan balik, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam urusan kota. Manfaat ketujuh adalah pencegahan kejahatan. Dengan sistem pengawasan dan analitik canggih, SCC dapat membantu dalam pencegahan kejahatan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Kedelapan adalah manajemen sumber daya melalui penggunaan data waktu nyata. Kota dapat mengelola sumber daya seperti air, listrik itu dengan lebih efisien dan mengurangi pemborosan dan memastikan distribusi itu bersifat adil. Jadi manajemen sumber daya. Manfaat kesembilan adalah kesehatan masyarakat. Pengawasan kesehatan publik dan sistem tanggap darurat cerdas dalam SCC dapat meningkatkan respon terhadap wabah penyakit dan memfasilitasi perencanaan kesehatan yang jauh lebih sistematis, lebih baik. Ya. Manfaat ke-10 adalah pemberdayaan ekonomi. Dengan menciptakan infrastruktur yang efisien dan layanan publik yang andal, SCCC menarik investasi dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi lokal. Ke-11 adalah transparansi dan akuntabilitas. Data yang terkumpul dan diolah melalui SCC dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan kata lain, Smart City Command Center memungkinkan sinergi antara teknologi, pemerintah, dan masyarakat. Sinergi antara teknologi, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih aman, lebih sehat, dan sejahtera bagi warganya. Sukses buat rekan-rekan semuanya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.